Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Gasi The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih Bapak dan Ibu berkenan untuk menghadiri webinar kami hari ini. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi Webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Bapak dan Ibu, topik terpilih di webinar kami hari ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu karyawan pindah kerja, implikasi pajak, dan risiko fluktuasi pajak akhir tahun. Telah hadir bersama saya Miftah, Fajar, dan Niki selaku narasumber, dan juga saya Anissa selaku moderator ditemani oleh rekan saya Feby. Bapak dan Ibu, sebelum bincang-bincang, saya mulai dengan narasumber. Mohon izin, Bapak dan Ibu, izinkan kami untuk dapat merampungkan penjelasan dari narasumber sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, silakan Bapak dan Ibu, mohon sudah dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu melalui chat room sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab, kami akan memilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terlebih dahulu, dan pertanyaan yang memang tidak sempat kami jawab di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu apabila sudah memiliki pertanyaan, dapat menuliskan di chat room, karena lebih banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin juga Bapak dan Ibu mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti webinar kami dari sesi awal hingga sesi akhir. Baik, saya akan masuk pada pembahasan untuk topik webinar hari ini. Saya akan mulai dengan Miftah. Selamat siang Miftah. Selamat siang, Ica. Ya, Miftah, jika tadi sudah saya sebutkan topik webinar hari ini mengenai karyawan pindah kerja, implikasi pajak, dan juga resiko fluktuasi TKP di akhir tahun. Bisa Miftah informasikan terlebih dahulu landasan peraturan apa yang dapat kita rujuk yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan serta tarif pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan orang pribadi. Silakan Miftah. Baik, terima kasih, Ica. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Terkait dengan landasan peraturan materi webinar GASI hari ini, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berupa tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dan tarif efektif yang digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur tentang penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Demikian Ica mengenai landasan Peraturan Menteri webinar kita hari ini. Baik, terima kasih Miftah. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan peraturan yang dapat kita rujuk, tadi sudah disampaikan ya Bapak dan Ibu oleh Miftah, adanya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berupa tarif pasal 17
dan juga adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 yang memang mengatur mengenai penghasilan yang dipotong pajak pasal 21 ataupun pasal 26. Baik, Miftah. Jika tadi Miftah sampaikan adanya terkait dengan peraturan yang mengatur untuk tarif pemotongan pajak. Apa saja sih yang diatur dalam peraturan tersebut mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan wajib pajak orang pribadi? Silakan, Miftah. Baik, mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, pada pasal 2 terdiri atas tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH dan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Sebagaimana yang dapat Bapak Ibu lihat pada slide, untuk tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta berada di tarif 5%. Kemudian untuk penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta berada di tarif 15%. Kemudian untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta berada di tarif 25% dan penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar berada di tarif 30% dan di atas 5 miliar berada di tarif 35%. Kemudian untuk tarif efektif bulanan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 pada pasal 2 ayat 2 huruf A dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Untuk tarifnya sendiri terdapat 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Yang tarifnya sendiri dibedakan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak dan teks status karyawan tersebut. Untuk kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak TK0, yaitu sebesar 54 juta, dan TK1 dan K0 itu berada di 58.500.000. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak TK2 dan K1 sebesar 63 juta dan TK3 dan K2 berada di 67.500.000. Kemudian untuk kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak K3 sebesar 72 juta. Selanjutnya, untuk tarif efektif harian terdapat 2 kategori. Untuk penghasilan kurang dari 450.000 dalam sehari dikenakan tarif 0%. Kemudian apabila penerima penghasilan tersebut menerima penghasilan lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000 dalam sehari dikenakan tarif 0,5%. Kemudian seperti yang eh, ke slide selanjutnya, kemudian seperti yang dapat kita lihat pada layar berikut merupakan tabel tarif lapisan penghasilan bruto untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan. Demikian, Ica. Baik, terima kasih Miftah. Jadi Bapak dan Ibu mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa saat ini terbagi, yaitu yang pertama adanya tarif pemotongan pasal 21, tarif pasal 17 dengan adanya 5 lapisan tarif untuk rentan penghasilannya dari 0 hingga di atas 5 miliar, yaitu tarifnya 5% hingga 35%. Dan yang kedua, adanya tarif untuk perhitungan pajak bulanan. Ini kita sebut saat ini yang kita tahu itu adalah TER. Jadi TER ini adalah tarif efektif rata-rata dipergunakan untuk memperhitungkan pajak bulanan dengan dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan teks status karyawan tersebut. Dan yang terakhir adanya tarif efektif harian. Ini ada 2 kategori. Kategori rentan penghasilan tarif 0% ini dengan penghasilan kurang dari 450.000 sehari dan juga adanya persentase 0,5% untuk penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2.500.000. Jadi itu ketiga tarif yang memang saat ini digunakan ya Bapak dan Ibu. Baik.
Terima kasih Mita atas penjelasannya. Saya akan beralih terlebih dahulu kepada Fajar. Selamat siang Fajar. Selamat siang, Cak. Baik, Fajar, jika tadi Mifta sudah menyampaikan landasan peraturan dan juga mengenai tarif pemotongan pajak yang diatur dalam peraturan yang kita rujuk, mungkin agar lebih jelas Bapak dan Ibu untuk memahami dari perhitungan yang saat ini berlaku, boleh Fajar berikan contoh untuk perhitungan pajak pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan atau TER, serta contoh perhitungan untuk masa pajak terakhir. Silakan Fajar. Ya, terima kasih Ica. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita ada contoh. Contohnya itu yang pertama adalah Tuan A bekerja pada PT Z. Nah, Tuan A ini memiliki status menikah dan tidak memiliki tanggungan atau biasa kita sebut K0. Kemudian Tuan A ini memiliki premi JKK dan juga JKM yang setiap bulan dibayar oleh PT Z masing-masing sebesar 0,5 dan juga 0,3%. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A itu sebesar 200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z itu sebesar 100.000 per bulan. Nah, Tuan A ini juga melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan, yang pembayaran zakatnya dibayarkan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan pemerintah. Nah, selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A. Nah, itu kenapa kategori A? Karena sesuai yang sudah dijelaskan oleh Kak Miftah tadi, Mas Miftah, untuk K0 itu masuk ke dalam kategori A. Jadi kita menggunakan tarif efektif kategori A. Kemudian untuk perhitungannya sebagai berikut. Jadi kita dapat lihat di tabel sebelah kiri, di bulan Januari, Tuan A ini menerima gaji, tunjangan, kemudian menerima premi JKK dan JKM, kemudian penghasilan brutonya ketika di total di bulan Januari itu menjadi 30.080.000. Nah, kemudian berapa tarif efektif bulanan kategori A yang akan dikenakan untuk Tuan A? Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil penghasilan brutonya itu berapa yang diterima pada bulan berjalan, kemudian kita baru cari tarif efektif bulanan kategorinya dari tabel yang sudah ada. Nanti boleh bantu ke tabel untuk 30.080.000 itu masuk ke mana? Ya, nah di sini. Jadi kita bisa balik lagi ke tabel untuk lapisan penghasilan brutonya. Tadi total penghasilan brutonya itu sebesar 30.080.000. Nah, itu masuk di nomor 23. Yaitu lapisannya antara 30.050.000 sampai dengan 32.400.000. Dan tarifnya menggunakan tarif 13%. Ini ya, jadi 13% ini kita gunakan sebagai acuan untuk kita melakukan perhitungan pajak Tuan A di bulan Januari. Boleh kembali ke slide perhitungan. Kemudian setelah kita tahu berapa tarifnya, kemudian dari penghasilan bruto, kita kali dengan tarifnya, 13%. Didapatkanlah pajak yang seharusnya dipotong, yaitu sebesar Rp3.910.400. Itu adalah pajak Tuan A di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari, Tuan A terdapat perubahan penghasilan berupa uang lembur sebesar 5 juta. Sehingga penghasilan bruto Tuan A meningkat dibanding bulan Januari menjadi 35.080.000. Nah, dari 35.080.000 itu nantinya caranya sama seperti sebelumnya, itu dilihat ke tabel. Di dalam tabel itu 35.080.000 itu masuk ke dalam lapisan yang mana? Nanti setelah dicari, itu masuk ke dalam tarif dengan lapisan 14% tarifnya. Kemudian setelah dapat tarifnya,
35.080.000 seluruhnya dikali dengan tarif 14%, dapatlah hasil pajaknya itu 4.911.200 rupiah. Itu untuk menentukan pajak di bulan Februari gitu. Jadi cara menentukan pajaknya penghasilan bruto total langsung dikali dengan tarif. Seperti itu untuk cara berhitung bulanannya sampai dengan bulan November. Kemudian untuk cara berhitung di bulan Desember, itu kita dapat melihat di sebelah kanannya, itu ada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember. Nah, pada bulan Desember, kita harus mengakumulasikan semuanya. Jadi penghasilan bruto total setahun, itu dijumlahkan, dapatlah hasilnya 450.960.000 penghasilan bruto setahunnya. Kemudian dari 450.960.000 itu dikurangi dengan pengurang berupa biaya jabatan dengan maksimal 6 juta setahun. Nah, di sini karena sudah maksimal dikali 5% dan sudah melebihi 6 juta, maka menggunakan nilai maksimal 6 juta setahun. Kemudian yang kedua dikurangi dengan iuran pensiun. Tadi dibayarkan sendiri sebesar 100.000 per bulan, sehingga dikali dengan 12 bulan, mendapatkan 1.200.000. Kemudian zakatnya tadi dibayarkan sendiri oleh Tuan A, itu sebesar 200.000 per bulan, kemudian dikalikan dengan 12 bulan, jadi yang dibayarkan sebesar 2.400.000. Nah, sehingga mendapatkan total pengurangnya itu sebesar 9.600.000. Nah, dari penghasilan bruto setahun yang tadi dihitung dikurang dengan pengurang tadi 9.600.000, dapatlah penghasilan neto setahun sebesar 441.360.000. Nah, dari 441 juta tadi kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Karena Tuan A ini tax statusnya adalah K0, maka penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 58.500.000. Kemudian didapatkanlah hasil penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 382.860.000. Kemudian dari penghasilan kena pajak setahun ini baru dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 yang progresif. Nah, 0 sampai 60 juta dikali dengan 5%, kemudian 60 juta sampai 250 jutanya itu dikali 15%, jadi range-nya itu ada 190 juta, kemudian sisanya masih masuk ke dalam tarif yang 25%. Kemudian ditotalkan pajak setahun yang seharusnya dipotong itu sebesar 64.715.000. Dari 64.715.000 ini dikurang dengan pajak yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan November. Itu sebesar 50.120.000. Sehingga pajak yang dipotong pada bulan Desember itu sebesar 14.595.000. Gitu. Karena di bulan Desember itu pajaknya terlihat besar, karena di bulan Desember juga mendapatkan bonus yang besar, yaitu tunjangan hari raya gitu ya, sebesar 60 juta gitu kalau dicontoh. Kemudian untuk contoh berikutnya, di sini ada Tuan A adalah karyawan pada PT Alam Semesta sejak bulan Januari 2024. Statusnya itu adalah K2, mempunyai NPWP, memiliki gaji sebesar 10 juta, kemudian tunjangan transportasi sebesar 2 juta, tunjangan makan sebesar 1 juta, mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Nah, di sini kita akan mencari berapakah perbedaan potongan PPh pasal 21 bulan Januari 2024 dengan peraturan lama dibandingkan dengan peraturan yang baru. Ya, di sebelah kiri merupakan peraturan menggunakan peraturan yang lama yaitu Per 16 PJ 2016 dan di sebelah kanannya itu menggunakan peraturan yang baru yaitu PMK 168 tahun 2023.
Nah, di peraturan yang lama, apabila Bapak dan Ibu lihat, setelah menjumlahkan seluruh penghasilan hingga dapat penghasilan bruto, itu dikurangi dengan pengurang yang berupa biaya jabatan, JHT, JP gitu. Setelah dikurangi orang, ada dikurangi lagi dengan PTKP, kemudian baru dapat penghasilan kena pajak atau PKP, baru dikalikan dengan tarif pajak. Sedangkan di peraturan yang saat ini, bedanya itu adalah pertama kita perlu tahu dulu tax status apa yang dimiliki oleh sang karyawan. Tadi misalnya untuk Tuan A ini tax statusnya adalah K2. Jadi dia masuk ke kategori TRB gitu ya, dalam kategori tabel yang dijelaskan oleh Mas Miftah sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita tahu dia berada di tabel TRB, kemudian kita cari dia ada di tarif efektif yang berapa gitu. Untuk tahu itu kita harus tahu brutonya dulu itu berapa. Untuk bruto 13.454.000, nah nanti akan dicari di tabel TER. Di tabel TER itu adalah sebesar 4% untuk tarifnya. Jadi untuk perhitungan pajak yang baru itu langsung dikali tarifnya. 13.454.000 itu bisa langsung dikali tarifnya 4%. Sehingga hasilnya Rp538.160. Sedangkan untuk yang sebelumnya itu dikali dengan tarif pasal 17 progresif dari penghasilannya. 0 sampai 60 juta dikali 5%, kemudian sisanya karena masih masuk ke tarif 15% dikali dengan 15%. Kemudian pajak setahunnya, sehingga dapat hasil total pajak setahun 6.600.000, kemudian baru dibagi 12. Nah, dari perhitungan bulan Januari ini dengan penghasilan yang sama, apabila kita selisihkan, itu terdapat perbedaan, yaitu sebesar 16.840. Itu lebih kecil untuk tarif pajak atas perhitungan menggunakan PMK 168 tahun 2023. Ya, boleh lanjut. Nah, kemudian ketika berhitung selama setahun, nah cara berhitung dari kedua peraturan tersebut sama untuk perhitungan pajak selama setahun. Jadi diakumulasikan penghasilannya, dapat penghasilan bruto, dikurang dengan pengurang yang berisi biaya jabatan, CHT, kemudian ada JP 1%, dapat total pengurang, kemudian dari bruto dikurangi dengan total pengurang, dapat penghasilan neto setahun, kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, didapatkan hasilnya PKP atau penghasilan kena pajak, kemudian dari penghasilan kena pajak 84.400.000 itu dikali dengan tarif pasal 17. Nah, dikali tarif pasal 17, 0 sampai 60 jutanya kena 5%, kemudian sisanya masih kena di 15%. Sehingga pajak setahunnya totalnya sebesar Rp6.660.000. Kemudian, untuk berhitung PPh pasal 21 bulan Desember, itu cara berhitungnya sama, baik per 16 PJ 2016 maupun per PMK 168 tahun 2023, itu pajak setahun dikurang pajak Januari sampai dengan November. Jadi pajak setahunnya tadi udah dapat Rp6.660.000. Untuk yang per 16, tadi pajak Januarinya itu sebesar Rp555.000. Kemudian kita kali dengan 11 bulan, gitu kan, dari Januari sampai November. Kemudian dikurangi, pajak setahun dikurang dengan pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November, dapatlah pajak yang harus dipotong di Desember. Itu sebesar Rp555.000. Kemudian ketika menggunakan peraturan yang baru, tadi pajak Januarinya lebih kecil, yaitu sebesar Rp538.160. Nah, itu dikali 11 bulan, kemudian dapatlah hasilnya itu Rp740.240 ketika diselisihkan antara pajak setahun dikurang dengan pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November berdasarkan PMK 168.
Nah, di sini dapat dilihat selisihnya 740.000 dikurang dengan 555.000 itu sebesar Rp185.240. Nah, di PMK 168 ini di peraturan yang baru, pajak di akhir tahunnya atau pajak di masa pajak terakhir di Desember itu cenderung lebih besar gitu karena di bulanannya cenderung lebih kecil dibanding yang sebelumnya, kemudian di akhir tahunnya menjadi lebih besar gitu karena terdapat adjustment dari cara perhitungan pajak di masa pajak terakhir. Kurang lebih seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Fajar atas penjelasan dengan pemberian contoh untuk perhitungan pajak bulanan dan juga pajak masa pajak akhir. Jadi Bapak dan Ibu, terlihat jelas ya Bapak dan Ibu adanya perbedaan perhitungan dari mulai perhitungan pajak bulanan yang sebelumnya terdapat pengurang pajak dan juga adanya PTKP. Untuk saat ini proses perhitungan pajak bulanan hanya mengakumulasi seluruh penghasilan bruto karyawan di bulan tersebut. Lalu dilihat tax statusnya, tax status di kategori apa, dan dilihat range dari penghasilan brutonya untuk menentukan tarif yang akan digunakan untuk perhitungan pajak. Dan untuk pajak masa akhirnya masih sama, tidak terdapat perubahan. Namun yang membedakan dari perhitungan sebelumnya dengan saat ini adalah adanya perbedaan nominal pajak Desember yang terlihat berbeda karena perbedaan dari perhitungan bulanannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi yang tadi sudah Mita jelaskan juga adanya tarif yang menentukan itu yang dapat dirujuk juga untuk perhitungan pajak ini. Baik, saya akan berlanjut kepada Niki. Namun sebelumnya mohon izin saya menyapa terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung di Gasi webinar hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dan juga mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sekurang-kurangnya menghadiri webinar kami 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti webinar kami hingga akhir. Di sini juga sudah banyak ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kami berharap Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan silakan dapat menuliskan pertanyaan di chat room untuk dapat kami jawab di sesi tanya jawab. Baik, Niki, jika tadi Fajar sudah menjelaskan mengenai contoh perhitungan pajak bulanan dan juga perhitungan pajak masa pajak akhir. Boleh Niki berikan contoh kepada kami bagaimana perhitungan pajak pegawai tetap yang memiliki ataupun membawa penghasilan masa sebelumnya dan pajak masa sebelumnya. Silakan Niki. Ya, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selanjutnya izin saya menjelaskan terkait dengan perhitungan pegawai tetap yang pindah kerja kemudian membawa penghasilan dan juga pajak masa sebelumnya. Seperti yang kita lihat pada slide Bapak dan Ibu, di sini terdapat contoh Tuan Tri merupakan karyawan pada PT Alam Semesta, kemudian yang bersangkutan join di bulan Mei tahun 2024, memiliki tax status K0 dan juga memiliki NPWP. Lalu yang bersangkutan memiliki gaji pokok sebesar 25 juta, kemudian tunjangan transportasi sebesar 5 juta rupiah, dan juga untuk penghasilan neto masa sebelumnya yaitu sebesar 96 juta, dan pajak masa sebelumnya sebesar 1.875.000. Kemudian, berapakah perbedaan potongan PPh pasal 21 bulanan untuk tahun 2023 dan 2024, baik dengan menggunakan peraturan lama dan juga peraturan baru. Ya. Di slide berikut ini merupakan contoh untuk cara berhitung, baik menggunakan peraturan lama yaitu Per 16 PJ 2016 dan juga aturan baru yaitu PMK 168 tahun 2023. Kita beralih untuk contoh perhitungan yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Di sini untuk perhitungan menggunakan aturan lama, di mana untuk gaji pokok sebesar 25 juta, kita jumlahkan dengan tunjangan transportasi yang diterima oleh Tuan Tri sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita dapatkan penghasilan bruto sebesar 30 juta. Kemudian dari penghasilan bruto ini selanjutnya kita kurangi dengan biaya jabatan. Di mana untuk biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal yaitu Rp500.000. Lalu selanjutnya
Penghasilan bruto ini kita kurangi dengan biaya pengurang sehingga kita bisa dapatkan penghasilan neto selama 1 bulan, yaitu sebesar Rp29.500.000. Kemudian penghasilan neto sebulan ini kita kalikan dengan 8, di mana untuk 8 itu adalah masa perolehan sejak karyawan join, yaitu di bulan Mei sampai dengan bulan Desember, untuk mendapatkan penghasilan neto setahun. Lalu setelah kita dapatkan penghasilan neto setahun, kita tambahkan dengan penghasilan neto masa sebelumnya, yaitu sebesar 96 juta, lalu kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak ataupun PTKP sesuai dengan teks status karyawan yang bersangkutan. Lalu setelah penghasilan neto setahun kita jumlahkan dengan penghasilan neto masa sebelumnya, kemudian kita kurangi dengan PTKP, kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak, yaitu sebesar Rp273.500.000. Untuk PKP di sini bisa kita langsung kalikan dengan tarif pasal 17, di mana untuk 60 juta pertama kita kalikan dengan 5%, kemudian 190 juta berikutnya kita kalikan dengan 15%, dan sisanya kita kalikan dengan 25%. Sehingga kita bisa dapatkan untuk pajak setahunnya Bapak dan Ibu. Seperti yang kita lihat di sini pajak setahunnya adalah sebesar Rp37.375.000. Kemudian pajak setahun ini kita kurangi dengan pajak yang sudah dipotong atas masa sebelumnya sebesar Rp1.875.000 untuk mendapatkan pajak selama 1 tahun. Di sini untuk pajak selama 1 tahun yang sudah dikurangi, kita bisa dapatkan pajak sebulan dengan kita bagikan dengan 8, sehingga menghasilkan nominal sebesar Rp4.437.500. Jadi untuk take home pay yang diterima oleh Tuan Tri di bulan Mei ini adalah 25 juta, yaitu dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan transportasi sebesar 5 juta, kita kurangi dengan pajak yang sudah dihitungkan Bapak dan Ibu. Sehingga untuk take home pay-nya adalah sebesar Rp25.562.500. Kemudian kita beralih ke contoh perhitungan yang ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu, yaitu contoh perhitungan menggunakan aturan baru, yaitu PMK 168 tahun 2023. Untuk perhitungan PMK 168 ini berbeda dengan perhitungan menggunakan aturan lama Bapak dan Ibu, di mana untuk aturan baru kita hanya melakukan perkalian, jadi dari penghasilan bruto ini langsung kita kalikan dengan tarif efektif bulanan sesuai dengan tabel TER, di mana untuk tabel TER ini sendiri disesuaikan kembali dari teks status Bapak dan Ibu. Dikarenakan pada contoh di sini karyawan memiliki teks status K0, maka yang bersangkutan memiliki kategori TER A untuk tarif efektif sebesar 12%. Jadi untuk penghasilan brutonya sebesar 30 juta, ini langsung kita kalikan dengan tarif efektif bulanan sebesar 12%, menghasilkan pajak bulanan di bulan Mei, yaitu sebesar Rp3.600.000. Jadi Bapak dan Ibu, jika kita lihat kembali dan juga jika kita compare, selisih pajak antara perhitungan lama dan juga perhitungan baru, di sini terdapat selisih sebesar Rp837.500. Jadi memang untuk pajak, jika kita hitungkan menggunakan aturan lama, ini sedikit lebih besar Bapak dan Ibu jika kita bandingkan dengan menggunakan peraturan baru. Karena untuk di peraturan lama, ini kita sudah memperhitungkan penghasilan dan juga pajak atas masa sebelumnya. Sedangkan di peraturan baru, kita langsung kalikan saja penghasilan bruto dengan tarif efektif bulanannya. Lalu, kapankah penghasilan masa sebelumnya ini diperhitungkan jika menggunakan perhitungan menggunakan PMK 168. Jadi, jika di perusahaan Bapak dan Ibu terdapat pegawai tetap yang pindah kerja, kemudian membawa penghasilan dan juga masa sebelumnya, itu nanti akan diperhitungkan ketika di akhir masa pajak, yaitu di bulan Desember, ataupun ketika karyawan yang bersangkutan resign. Ya, selanjutnya kita bisa beralih ke contoh perhitungan pajak setahunnya Bapak dan Ibu, ataupun di akhir masa pajak. Di sini contohnya di bulan Desember. Kita beralih untuk yang contoh ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi untuk pajak bulan Mei sampai dengan Desembernya, kita bisa akumulasikan penghasilan yang diterima dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Di sini seperti gaji pokok dan tunjangan transportasi. Kemudian kita bisa peroleh penghasilan brutonya yaitu sebesar 240 juta. Lalu penghasilan bruto ini kita kurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. Di sini kita dapatkan 4 juta rupiah.
Kemudian kita bisa dapatkan penghasilan neto setahun, yaitu dari penghasilan bruto 240 juta kita kurangi dengan biaya jabatan, yaitu 4 juta rupiah. Kemudian penghasilan neto setahun ini kita kurangi dengan penghasilan neto masa sebelumnya, yaitu 96 juta rupiah, sehingga untuk penghasilan neto setahun selain kita jumlahkan dengan penghasilan neto masa sebelumnya, kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak untuk mendapatkan penghasilan kena pajak di 1 tahun pajak, yaitu dari sejak bulan Mei sampai dengan Desember. Lalu penghasilan kena pajak ini kita kalikan dengan tarif pasal 17 untuk memperoleh pajak setahunnya. Di mana untuk pajak setahun di sini bisa kita lihat yaitu sebesar Rp37.375.000. Kemudian kita kurangi dengan pajak yang sudah dipotong atas masa sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.875.000 untuk menghasilkan pajak terutang selama 1 tahun, yaitu sebesar Rp35.500.000. Lalu setelah kita hitung untuk pajak setahunnya, berapakah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan untuk bulan Desembernya saja? Kita beralih ke contoh yang berada di sebelah kanan, Bapak dan Ibu. Untuk pajak di bulan Desembernya saja, kita bisa mencari dengan cara pajak terhutang setahun yang sudah kita perhitungkan, seperti contoh yang ada di sebelah kiri, ini kita kurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Mei sampai dengan bulan November. Sehingga untuk pajak di bulan Desembernya, jika kita perhitungkan menggunakan aturan lama, di sini kita dapatkan sebesar Rp4.437.500. Dan untuk take home pay yang diterima adalah sebesar Rp25.562.500. Sedangkan untuk pajak di bulan Desember, jika kita perhitungkan menggunakan aturan baru, di sini kita dapatkan sebesar Rp10.300.000. Untuk caranya sama dan Bapak dan Ibu, jadi pajak terutang setahunnya ini kita kurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan di bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk take home pay yang diterima di sini sebesar Rp19.700.000. Jadi jika kita bandingkan kembali Bapak dan Ibu, untuk take home pay yang diterima ketika menggunakan perhitungan PMK 168 tahun 2023 ini lebih kecil jika dibandingkan menggunakan aturan lama. Mengapa? Karena untuk pajak yang sudah dibayarkan di bulan sebelumnya atau pajak bulanan yang sudah dibayarkan, jika menggunakan peraturan lama itu sudah lebih besar dengan dibandingkan peraturan baru, sehingga untuk take home yang diterima juga menjadi lebih kecil di bulan Desembernya. Demikian untuk penjelasan mengenai perhitungan pegawai tetap pindah kerja yang membawa penghasilan dan juga pajak masa sebelumnya. Baik, terima kasih Niki atas contoh yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, dengan Niki memberikan contoh mengenai karyawan yang apabila membawa penghasilan neto masa sebelumnya dan pajak masa sebelumnya ini, untuk peraturan saat ini memang tidak diperhitungkan pada saat karyawan tersebut bergabung di cabang baru apabila dipindahkan ataupun di perusahaan. Jadi di bulan berjalan tidak dicantumkan, namun pencantuman penghasilan neto masa sebelumnya dan pajak masa sebelumnya ini yaitu diperhitungkan pada masa pajak akhir. Seperti yang tadi sudah Niki sampaikan, untuk bulanannya itu seperti contoh yang sebelumnya hanya bruto dikalikan tarif, dan untuk masa Desembernya baru penghasilan dan pajak masa sebelum itu dijadikan sebagai pengurangan. Baik, terima kasih Niki. Bapak dan Ibu, jelang saya meminta Niki untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang saya bersama Fajar, Miftah, dan Niki. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk dapat menuliskan pertanyaan di chat room untuk dapat dibacakan oleh rekan saya Feby di sesi tanya jawab. Karena makin banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, semakin kami memahami apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, Niki, silakan dapat memberikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik penggajian hari ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk summary ataupun ringkasan yang bisa kita dapatkan dari webinar kali ini, yang pertama adalah perhitungan pajak bulanan, yaitu sejak bulan Januari tahun 2024 sudah diperhitungkan menggunakan tarif efektif bulanan ataupun TER.
sesuai dengan PMK nomor 168 tahun 2023 terkait dengan penghasilan yang dipotong pajak, penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian untuk yang kedua, terkait dengan implikasi terhadap perhitungan pajak atas penambahan penghasilan dan juga pajak masa sebelumnya adalah yang pertama, ketika dilakukan perhitungan pajak bulanan pegawai tetap, itu tidak memperhitungkan penghasilan dan juga pajak masa sebelumnya. Karena untuk cara berhitung pajak bulanan adalah penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Kemudian, ketika dilakukan perhitungan pajak tahunan, barulah kita akan memperhitungkan penghasilan dan juga pajak atas masa sebelumnya, sehingga nantinya akan terdapat penyesuaian nominal pajak yang telah dipotong. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Niki atas rangkuman ringkas yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, dengan rangkuman ringkas yang sudah disampaikan oleh Niki untuk sesi materi dengan narasumber kami sudah selesai, dan selanjutnya rekan saya Feby akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dan akan juga dijawab oleh narasumber kami. Silakan Feby. Ya, baik. Terima kasih ya, Ica untuk waktunya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, selamat sore, siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi webinar kita hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah kami rangkum dan tentunya kita akan kupas tuntas hari ini. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama ini dari dari Bapak Muharyo. Pertanyaannya adalah, selamat siang tim Gasi, izin bertanya, apabila saya mendapatkan THR, bagaimana cara berhitung pajaknya atas THR saya? Terima kasih sebelumnya. Silakan teman-teman. Ya, izinkan saya menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Muharyo. Jadi untuk pertanyaannya adalah, jika Bapak mendapatkan THR, bagaimana untuk perhitungan pajak atas THR yang diterima tersebut? Jadi Bapak Muharyo, untuk THR ini merupakan objek pajak penghasilan, sehingga masuk sebagai penghasilan bruto yang nantinya harus diperhitungkan pajaknya. Jadi jika Bapak menerima penghasilan berupa THR, maka nilai potongan pajaknya menjadi lebih besar dari penghasilan reguler yang biasa Bapak terima, karena untuk penghasilan bruto yang diterima juga menjadi bertambah dan tarif pajaknya berpotensi menjadi lebih tinggi. Untuk cara berhitungnya, sama seperti yang sudah dijelaskan Bapak, yaitu total penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Niki untuk penjelasannya. Seperti itu Bapak Muharyo, semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Oriziana. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat implikasi apabila bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja sebelumnya diserahkan setelah atau saat karyawan bergabung ke perusahaan baru? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak dan Ibu. Kalau bisa kita lihat berdasarkan cara berhitung pajak yang baru menurut PMK 168 tahun 2023 ini, cara berhitung pajak bulanannya adalah penghasilan bruto dikali dengan tarif efektif rata-rata, sehingga tidak memperhitungkan penghasilan masa sebelumnya ketika berhitung pajak bulanan. Nah, penghasilan masa sebelumnya baru akan diperhitungkan pada akhir masa pajak karyawan yang bersangkutan. Nah, implikasinya yang kemungkinan akan adanya adjustment pada nominal pajak yang di masa pajak terakhir akibat bukti potong 1721A1 tersebut baru diberikan setelah atau saat karyawan tersebut join. Demikian Bapak dan Ibu, semoga dapat menjawab. Ya, terima kasih Ifta untuk penjelasannya.
Jadi untuk implikasi itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Miftah bahwa untuk kita merujuk ke peraturan PMK nomor 168 untuk penghasilan yang tidak diberikan atau tidak dibawa atau tidak diperhitungkan pada perusahaan baru itu nanti implikasinya adalah akan ada adjustment nominal pada akhir masa pajak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik. Mohon izin beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Patria. Pertanyaannya adalah apakah terdapat implikasi apabila tidak menyerahkan bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja sebelumnya ketika bergabung di perusahaan baru dalam tahun pajak yang sama? Silakan. Ya, terima kasih Pak Patria. Izinkan saya menjawab. Ya, jadi apabila kita tidak menyerahkan bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya, kita untuk diikut perhitungkan di pemberi kerja yang baru apabila di tahun pajak yang sama. Nah, ketika dilakukan pelaporan pajak pribadi nanti, kita lakukan lapor pajak pribadi, itu akan ada potensi kurang bayar pajak gitu karena penghasilan neto yang sebelumnya udah kita dapat itu belum diakumulasikan dengan penghasilan neto ketika kita bekerja di pemberi kerja yang saat ini gitu sehingga tarif pajaknya mengulang gitu hitungannya. Seharusnya tarif pajaknya itu kan dihitung selama setahun. Jadi kemungkinan akan terdapat kurang bayar pajak gitu di masa pajak ketika lakukan lapor pajak pribadi gitu, ketika bukti potongnya digabungkan. Seperti itu Mas Feby. Ya, baik. Terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Ya, pada intinya Bapak dan Ibu bahwa ketika memang tidak membawa bukti potong masa sebelumnya atau penghasilan masa sebelumnya, nantinya untuk perhitungannya itu akan ada perbedaan tarif yang impact-nya adalah adanya kurang bayar ketika pada saat wajib pajak ingin melaporkan pajak pribadi seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Patria. Ya, selanjutnya pertanyaannya dari Bapak Sande. Pertanyaannya di sini adalah apabila masih terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP. Nah, apakah masih diperhitungkan atau masih berlakunya 20% tarif lebih tinggi? Silakan teman-teman. Ya, untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Sandi ini, jika kita merujuk ke aplikasi DJP online, Bapak, saat ini memang untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP itu sudah tidak dikenakan lagi tarif 20% lebih tinggi. Sehingga apabila karyawan tidak memiliki NPWP, maka kita dapat menggunakan NIK dari karyawan yang bersangkutan untuk upload ke DJP. Namun, apabila masih tidak valid dan perlu konfirmasi lebih lanjut, maka karyawan bisa melakukan konfirmasi ke Dukcapil terkait dengan kesesuaian datanya. Setelah itu, kita bisa input kembali sesuai dengan data NIK ataupun NPWP yang terupdate agar selanjutnya bisa kita laporkan pada DJP online. Demikian, Bapak. Iya, baik. Terima kasih Niki untuk penjelasannya. Ya, Bapak Sande, karena menghimbau himbauan dari pajak mengenai identitas pajak ini bahwa untuk tahun ini itu tidak hanya NPWP namun NIK sudah berlaku sebagai identitas pajak seorang wajib pajak. Jadi seorang wajib pajak itu bisa dikatakan memiliki NPWP juga berdasarkan dari NIK-nya. Namun untuk NIK itu sendiri harus divalidasi terlebih dahulu, terverifikasi pada data di Dukcapil seperti itu. Nah, nanti kemudian selanjutnya akan kita daftarkan pada aplikasi pajak saat ini yaitu iBookPot seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Muti. Pertanyaannya, apabila saya membayar zakat, saya sendiri ke masjid atau musola, apakah menjadi pengurang pajak di perhitungan pajak saya? Karena kalau dilihat pada saat seorang wajib pajak pribadi ingin melaporkan
pajak pribadinya itu ada pilihan pembayaran zakat dan lain sebagainya. Nah, apakah termasuk pada field yang dimaksud? Bisa dijelaskan teman-teman? Baik, terima kasih Bu Muti. Izinkan saya menjawab. Untuk membayarkan zakat sendiri ke masjid atau musola, maka tidak bisa diperhitungkan sebagai pengurang pajak dalam bukti potong 1721A1. Yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak adalah apabila zakat tersebut dibayarkan melalui perusahaan kepada badan amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, sehingga barulah zakat dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak pada bukti potong 1721A1. Demikian, Kak. Mas Febi. Iya, baik. Terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Ya, Ibu Muti, saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari Miftah untuk pembayaran zakat ini itu tidak diakui dalam 1721A1 apabila untuk pembayaran zakat ini dilakukan secara pribadi, baik itu ke masjid ataupun musola. Seperti itu, Ibu Muti. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Bapak Dava. Selamat siang, tim Gasi. Izin bertanya, apabila saya mendapatkan performance bonus, bagaimana cara berhitung pajaknya? Mungkin ini performance bonus dihitung sebagai tidak teratur. Ya, bisa dijelaskan, teman-teman? Ya, terima kasih Mas Feby. Izin menjawab. Jadi untuk performan bonus ini sebenarnya sama aja seperti yang THR tadi. Itu bisa merupakan, karena itu merupakan objek pajak yang menambah penghasilan gitu. Untuk cara berhitungnya itu dihitungkan dalam penghasilan bruto. Kemudian setelah dihitungkan dalam penghasilan bruto, nanti kita lihat untuk tarif pajak dan juga ter yang diambil itu tabelnya itu yang mana, ter A, ter B, atau ter C berdasarkan tax status dari Bapak dan Ibu yang mendapatkan bonus. Kemudian setelah dapat tarifnya, setelah dijumlahkan dengan bonus tadi, baru dikali dengan tarif pajak efektif gitu. Jadi dijumlahkan dulu penghasilan brutonya, bonus dan juga penghasilan reguler, kemudian baru dikali dengan tarif efektif bulanan. Jadi seperti itu untuk menentukan tarif pajak atas performan bonusnya. Gitu. Jadi ketika penghasilannya meningkat, kalau untuk perhitungan pajak bulanan, ketika penghasilannya meningkat, maka tarif pajaknya juga kemungkinan akan berpotensi meningkat apabila tarifnya itu tidak bergeser di lapisannya. Seperti itu, Mas Febi. Ya, baik. Terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi intinya bahwa untuk tarif pajak ini akan mengikuti penghasilan bruto dari karyawan bersangkutan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata seperti itu. Terima kasih Fajar untuk jawabannya. Ya, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu masih terdapat waktu apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa mengirimkan pertanyaan tersebut pada kolom chatroom yang nanti kita akan bahas kembali. Oke, beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Lia M. Pertanyaannya, apabila terdapat karyawan terminasi sebelum bulan Desember, bagaimana perhitungan pajak sesuai PMK 168 tahun 2023? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan Ibu Lia atas karyawan terminasi sebelum bulan Desember, jadi untuk perhitungan pajaknya Bapak dan Ibu, nantinya itu akan diperhitungkan menggunakan Per 16 PJ 2016, yaitu kita bisa hitungkan dengan cara difinalisasi, di mana untuk total penghasilan netonya itu disesuaikan dengan masa perolehan karyawan, lalu dikalikan dengan tarif pasal 17. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih
Kaniki untuk jawabannya. Ya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Bapak Nauri. Pertanyaannya adalah izin bertanya terkait dengan aturan untuk perubahan teks status. Apakah peraturan yang berlaku masih sama dengan aturan sebelumnya, yang dimana hanya boleh menggunakan satu teks status dalam 1 tahun pajak? Ya, silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Nauri terkait dengan aturan untuk perubahan teks status. Tidak terdapat perubahan terkait dengan aturan teks status, baik menggunakan aturan lama ataupun aturan baru. Yaitu untuk 1 tahun pajak harus menggunakan satu teks status yang sama. Demikian, Mas Feby. Ya, terima kasih Miftah atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Nauri. Izin bertanya terkait dengan aturan untuk eh, perubahan teks status. Apakah peraturan yang berlaku masih sama dengan aturan sebelumnya, di mana teksnya hanya boleh menggunakan satu teks status dalam 1 tahun pajak? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Ica? Sudah terdengar, Miftah, silahkan. Baik, terkait dengan aturan perubahan teks status, eh, apakah masih sama dengan aturan sebelumnya gitu ya? Terkait dengan aturan untuk perubahan teks status ini, tidak terdapat perubahan terkait dengan aturan teks status, baik menggunakan aturan lama ataupun peraturan baru. Yaitu untuk 1 tahun pajak harus menggunakan satu teks status yang sama. Demikian, Ica. Iya, baik. Terima kasih Miftah untuk jawabannya. Jadi Bapak Nauri, untuk status perubahan mengenai aturannya perubahan teks status dalam 1 tahun itu tidak ada perubahan. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk 1 tahun pajak itu untuk wajib pajak hanya mengakui atau memiliki teks status satu saja gitu pada 1 tahun pajak seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dia. Pertanyaannya adalah, adakah perbedaan perhitungan pajak antara peraturan sebelumnya dengan peraturan saat ini apabila terdapat karyawan join di tengah tahun? Ya, silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Ya, tadi terkait dengan karyawan bergabung di pertengahan tahun. Nah, kalau di tahun sebelumnya, ketika menggunakan Per 16 PJ 2016, itu ketika karyawan bergabung di pertengahan tahun, itu masa perolehannya biasanya nggak full gitu. Jadi kan misalnya dia bergabung di bulan Februari, jadi pengalinya itu berupa 11 bulan tersebut. Seandainya bergabung di bulan Maret menjadi 10 gitu masa perolehannya. Nah, sedangkan untuk yang perhitungan saat ini berdasarkan PMK 168, untuk perhitungannya itu penghasilan bruto kan langsung dikali dengan tarif TER. Nah, itu dia tidak melihat lagi dia bergabung di awal tahun ataupun bergabung di pertengahan tahun gitu. Misalnya dia bergabung di Februari, perlakuannya tetap sama gitu. Cara berhitungnya yaitu penghasilan bruto yang bersangkutan langsung dikali dengan tarif TER-nya. Kemudian ketika bergabung di bulan Mei pun itu juga sama gitu. Dari penghasilan bruto yang bersangkutan langsung dikali dengan tarif TER-nya gitu. Jadi tidak terdapat masa perolehan ketika berhitung pajak bulanan untuk perhitungan pajak yang baru ini gitu. Tapi berbeda ketika dia bergabung di bulan Desember ya. Kalau ketika dia bergabung langsung di bulan Desember, itu langsung dilakukan finalisasi gitu kan ya. Karena itu merupakan masa pajak terakhir, itu langsung dihitungkan sesuai dengan aktual penghasilan yang didapat di Desember, kemudian dikurangi dengan pengurang dan lain sebagainya hingga dapat pajaknya.
Seperti itu perbedaannya, Mas Feby. Ya, baik. Terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Ibu Dia bahwa untuk perhitungannya ini kalau di tahun lalu tadi sudah disampaikan bahwa uh, melihatnya dari masa perolehan seperti itu. Jadi kalau untuk tahun ini karena menggunakan tarif efektif rata-rata, maka untuk perhitungan pajaknya ini kita melihatnya secara penghasilan brutonya seperti itu. Nah itu perbedaan yang signifikan atau yang paling jelas lah antara perhitungan sebelumnya dengan perhitungan yang berlaku saat ini. Terima kasih Fajar untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Winda. Apakah ada cara lain untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya untuk perusahaan yang lumayan sering melakukan perpindahan entitas kepada karyawannya supaya pajak penghasilannya tidak besar sekali di Desember atau tidak fluktuatif seperti itu? Ya, bisa dijelaskan teman-teman? Baik, terima kasih Ibu Winda untuk pertanyaannya. Dengan metode perhitungan pajak menggunakan tarif TER ini, saat ini memang untuk menghitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya dari perusahaan sebelumnya baru akan dilakukan di bulan Desember atau ketika perhitungan finalisasi pajak. Karena ketika lapor pajak bulanan, sistem DJP online ini akan menghitung secara otomatis penghasilan bulanan yang dicantumkan sesuai penghasilan yang diterima dengan menggunakan tabel TER ini. Berbeda ketika dia bulan Desember atau ketika finalisasi pajak tahunan. Demikian. Bu Winda. Ya baik, mungkin sedikit menambahkan ya untuk pertanyaan dari Ibu Winda ya. Ya, jika kita mengacu ke PP 58 dan PMK 168 yang terkini ya, terkait dengan proses mutasi atau karyawan yang membawa penghasilan atau pajak masa sebelumnya, memang untuk saat ini proses mutasi tidak dijelaskan secara gamblang gitu ya di peraturan tersebut gitu. Untuk saat ini, ketika ada karyawan yang prosesnya mutasi, kita diminta ya kalau di peraturan tersebut, prosesnya adalah proses terminasi, seperti itu. Tetapi, terdapat info bahwa saat ini pajak sedang mengolah kembali ya peraturan tersebut dan akan ada info lanjutan bagaimana cara kita memproses karyawan mutasi pada nantinya. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mita dan juga Anggara atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Nana. Siang gak sih? Adakah perbedaan perhitungan pajak antara peraturan sebelumnya dengan peraturan saat ini apabila terdapat karyawan join di tengah tahun? Silakan teman-teman. Ya, Ica, terima kasih Ica atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, adakah perbedaan terkait dengan perhitungan pajak untuk karyawan yang join di tengah tahun antara peraturan lama dan peraturan saat ini? Nah, perbedaannya adalah ada perbedaannya karena ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk di peraturan lama ketika kita bergabung di pertengahan tahun itu kita memperhatikan masa perolehan gitu ya, misalnya kita bergabung di bulan Mei gitu, misalnya masa perolehannya sekian gitu, kemudian kita bergabung di bulan Februari masa perolehannya sekian gitu, sedangkan ketika di peraturannya sekarang untuk perhitungan bulanan itu tidak memperhitungkan masa perolehan gitu, misalnya kita bergabung di bulan Mei ataupun di bulan Februari, itu cara berhitungnya tetap sama, yaitu penghasilan bruto langsung dikali dengan
em, tarif ternya gitu sesuai dengan tax status dari yang bersangkutan dan juga range dari penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan tersebut. Gitu. Untuk perbedaan yang kasat matanya itu, em, iya, dan juga untuk perhitungan penghasilan masa sebelumnya tadi. Untuk penghasilan masa sebelumnya, untuk karyawan yang bergabung di pertengahan tahun, kalau perhitungan yang lama itu mungkin masih bisa dihitungkan gitu ya, di P16 masih bisa ditambahkan penghasilan masa sebelumnya gitu dan dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar sehingga didapatlah pajak yang dipotongnya sekian gitu. Tapi untuk yang di peraturan saat ini dan aplikasi perpajakan yang kita gunakan saat ini yang ada di DJP online, itu lebih itu berbeda gitu. Kalau yang sebelumnya itu bisa kita input untuk masa sebelumnya di awal, penghasilan masa sebelumnya di awal, kemudian pajaknya kita laporkan melalui ISPT dan e-filing. Nah, tapi kalau yang ini tidak bisa gitu. Jadi untuk penghasilan masa sebelumnya itu baru akan masuk ketika dihitungkan untuk karyawan itu telah terminasi gitu atau di masa pajak terakhir. Nah, itu baru bisa dihitungkan untuk masa sebelumnya. Ketika tidak, itu hanya bisa mengisikan penghasilan brutonya saja gitu. Jadi ketika kita input di DJP online hanya bisa memasukkan penghasilan brutonya saja. Nah, itu akan dihitungkan sesuai dengan um, tax status dan juga tarif dari sang karyawan gitu sih, Ica. Baik, terima kasih Fajar atas penjelasannya. Jadi, Ibu Nana dan juga Bapak dan Ibu yang hadir webinar hari ini terkait dengan peraturan lama dan peraturan baru. Seperti yang sudah Fajar sampaikan bahwa untuk peraturan baru ini memang tidak melihat masa perolehan. Jadi pada saat karyawan tersebut join di tengah tahun, contoh di bulan Juli, itu langsung memperhitungkan atas bruto di bulan Julinya saja. Berbeda dengan peraturan yang lama. Peraturan yang lama itu melihat masa perolehan karyawan tersebut dengan menghitungkan atau ditetapkan terlebih dahulu penghasilannya, lalu untuk pajaknya akan dibagi sesuai dengan masa perolehan. Jadi perbedaannya di situ. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Nauri, mungkin ini pertanyaan lanjutan ya. Dari sisi karyawan, apakah wajib memberikan bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja sebelumnya untuk dihitung di tempat kerja baru? Dan apa implikasinya jika dari pemberi kerja sebelumnya menggunakan metode net grossing up, sedangkan pada tempat kerja baru menghitungkan dengan metode gross? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Ica atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah karyawan sebenarnya itu wajib memberikan ketika pindah bekerja itu wajib memberikan bukti potong dari perusahaan yang lama atau tidak? Itu ya pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah apabila beda metode perhitungan gajinya gitu. Yang lama misalnya menghitungkan gajinya dengan cara net gitu ya, full net. Kemudian yang baru itu menghitungkan gajinya dengan cara gross gitu ya, Cak. Ya, Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau untuk atas pertanyaan pertama gitu, apakah wajib atau tidak karyawan memberikan bukti potong dari perusahaan yang lama, itu tentunya tidak gitu ya, karena pajak yang sudah dipotong di perusahaan yang lama itu kan kewajibannya sebenarnya sudah dipenuhi di situ oleh perusahaan yang lama dengan memotong pajak yang karyawan yang bersangkutan dan bukti potongnya diserahkan ke sang karyawan. Nah, sang karyawan wajibnya itu nanti untuk melaporkan bukti potong tersebut ketika lapor pajak orang pribadi tahunan. Nah, untuk menyerahkannya ke pemberi kerja yang baru itu sebenarnya tidak wajib. Itu untuk ketika itu diserahkan ke yang baru mungkin untuk meminimalisir resiko adanya kurang atau lebih bayar pajak ketika di akhir tahun ketika lapor pajak orang pribadi nanti gitu. Jadi itu kurang wajib tidak wajib gitu untuk diserahkan gitu untuk yang pertanyaan pertama. Dan untuk yang pertanyaan kedua itu tadi ya mungkin terdapat resiko gitu apabila kita misalnya dari perusahaan yang sebelumnya itu basisnya net semua gitu ya untuk penghasilannya gitu. Jadi kita misalnya dapat 10 juta itu full 10 juta gitu kan. Pajaknya semua ditanggung oleh perusahaan gitu. Dan ketika pindah ke perusahaan yang berbasis gross, ya itu mungkin akan terasa gitu.
efeknya gitu kan. Nah, apabila terdapat selisih gitu ya, selisih itu harusnya udah disesuaikan dengan penghasilan dari perusahaan yang baru sekarang gitu harusnya. Jadi udah harusnya yang lama itu harusnya udah nggak ada selisih lagi sih gitu. Untuk yang dihitungkan di perusahaan yang lama gitu sih harusnya sih ya, Cak. Baik, terima kasih Fajar. Jadi Bapak Nuri untuk dipotong 17.111 dari perusahaan sebelumnya itu tidak ada kewajiban untuk diberikan ke perusahaan yang baru. Mungkin yang diberikan itu terdapat satu kebijakan dari perusahaan ataupun dari sisi karyawan itu ingin meminimalisir adanya kurang lebih bayar pada saat perhitungan akhir masa pajaknya untuk melakukan pelaporan pajak orang pribadi. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Ayat ya, Bapak Ayat Suryaman. Dalam skenario di mana seorang karyawan pindah kerja dari satu yurisdiksi pajak ke yurisdiksi pajak lainnya dengan aturan pajak yang berbeda. Bagaimana perhitungan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan tarif pajak, perlakuan pajak terhadap penghasilan tambahan seperti tunjangan pindah, dan implikasi perpajakan atas komponen penghasilan yang berbeda di masing-masing yurisdiksi tersebut. Silakan teman-teman. Ya, mungkin sebelum teman-teman menjawab pertanyaan dari Bapak Ayat Suryaman, di sini saya ingin menginformasikan seperti di slide, mungkin apabila seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam, dan juga Bapak dan Ibu mungkin dapat bergabung di forum kami, yaitu ada Gasi Pero HR Connect Forum yang saat ini sudah berjalan, dan juga kami sudah kirimkan linknya di chat Zoom untuk dapat Bapak dan Ibu join. Dan juga saat ini apabila Bapak dan Ibu memang memiliki kebutuhan informasi perpajakan, payroll, produk demo, dan payroll service, kami juga ada memiliki jadwal demo untuk sistem kami, yaitu setiap di hari Senin pukul 3 hingga pukul 4, dan juga kami sudah mengirimkan link apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung untuk mengikuti demo dari kami. Dan juga apabila Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pero HR di Gasi, dapat menghubungi marketing tim kami sesuai dengan nomor yang tercantum dan juga kami sudah kirimkan di chat Zoom. Dan juga menginformasikan bahwa di bulan Mei, di tanggal 8, kami masih akan menjalankan webinar dengan topik anualisasi berbeda dari aturan perpajakan, adakah risikonya. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengikuti webinar kami dan juga dapat join pada forum kami. Baik, mohon izin saya bacakan kembali pertanyaan dari Bapak Ayat. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah, dalam skenario di mana seorang karyawan pindah kerja dari satu yurisdiksi pajak ke yurisdiksi pajak lainnya dengan aturan pajak yang berbeda. Pertama, bagaimana perhitungan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan tarif pajak, lalu perlakuan pajak terhadap penghasilan tambahan seperti tunjangan pindah, dan juga implikasi perpajakan atas komponen penghasilan yang berbeda di masing-masing yurisdiksi tersebut. Silakan teman-teman. Ya, baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ayat, yang pertama tadi bagaimana perhitungan pajaknya ya di masing-masing yurisdiksi gitu ya. Pastinya kan setiap yurisdiksi atau suatu negara memiliki rules atau rate pajak masing-masing. Jadi ketika misalnya dia dapat dari luar negeri, ya silakan negara itu menggunakan regulasinya ya. Dan begitu juga ketika mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana proses penggabungannya nanti. Jadi ketika kita melaporkan lapor pajak pribadi yaitu 1770,
kita dapat menggabungkan, karena ketika kita melaporkan pelaporan pajak pribadi kita, akan ada pertanyaan di sana, apakah kita mendapatkan penghasilan dari luar negeri? Jika iya, kita bisa menuliskan nilai penghasilan kita yang kita dapatkan dari yurisdiksi yang berbeda tersebut. Sehingga pada nantinya di DJP online tersebut, ketika kita melaporkan lapor pajak pribadi kita, dia akan mengkalkulasi kembali berapa nilai pajak yang sesungguhnya yang harus dibayarkan oleh kita. Seperti itu kurang lebih Bapak ya. Baik, terima kasih Anggara atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ria ya, ini Ibu Ria. Ya, terkait bukti potong akhir tahun apabila tengah tahun bergabung di perusahaan baru dan memberikan bukti potong penghasilan perusahaan lama. Berarti yang dilaporkan hanya bukti potong akhir tahun dari perusahaan baru kah? Silakan teman-teman. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Ria. Jadi, jika di perusahaan Bapak dan Ibu terdapat karyawan new hire yang memang joinnya itu di tengah tahun, kemudian karyawan tersebut membawa penghasilan masa sebelumnya, memang sesuai dengan penerapan perhitungan TER saat ini, Bapak dan Ibu, untuk penghasilan yang dibawa oleh karyawan tersebut, penghasilan masa sebelumnya itu akan diperhitungkan di masa pajak terakhir atau di bulan Desembernya. Nah, ketika bukti potong tersebut sudah digabungkan ataupun diperhitungkan dengan penghasilan selanjutnya di perusahaan baru, nantinya ketika karyawan yang bersangkutan ingin melakukan lapor pajak pribadi tahunan itu bisa membawa bukti potong yang diserahkan di akhir masa pajak, yaitu di bulan Desember. Jadi memang prinsipnya ketika lapor pajak tahunan itu harus sudah menjumlahkan semua penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Niki. Jadi pertanyaan dari Ibu Ria ini seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya. Dan juga sama pertanyaan dengan Bapak Nuri bahwa untuk bukti potong yang dilaporkan itu memang apabila sudah digabungkan hanya bukti potong akhir saja. Akhir saja yang dilaporkan karena sudah digabungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan melalui private message. Pertanyaannya, bagaimana jika terdapat pembayaran bonus terpisah dari reguler? Apakah perhitungannya bonus langsung dikalikan tarif saja atau bagaimana prosesnya? Silakan teman-teman. Oke, baik. Jika terdapat pendapatan di luar transaksi reguler ya, mungkin bisa bonus, THR, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk di PP 58 dan PMK 168 ini, Bapak dan Ibu gitu ya, misalnya kita sudah berhitung yang reguler nih penggajiannya, ternyata tarifnya ada di 15% gitu ya. Terus apakah ketika kita dapat bonus, THR, dan lain sebagainya di transaksi terpisah, apakah sama gitu ya, kita kalikan 15% juga. Nah, untuk perhitungannya adalah kita jumlahkan dulu, karena di PP 58 dan PMK 168 ini yang dihitung adalah nilai bruto kita, jadi penghasilan kita. Jadi kita hitung dulu berapa bruto kita di proses reguler, lalu kita tambahkan dengan nilai seperti bonus atau THR tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan kita ada di TER bagian apa ya, tergantung dari tax status kita. Lalu dari bruto itu kita bisa lihat, oh pajak saya ada di rate sekian gitu ya. Nah, sehingga total pajak yang sudah dibayarkan pada periode reguler sebelumnya total pajak periode reguler dengan periode bonus dikurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan pada periode reguler. Nah, untuk itulah nilai pajak kita ketika kita mendapatkan bonus atau THR gitu ya. Jadi misalnya sebelumnya di reguler kita 15% nih. Lalu ketika kita tambahkan nilai bonus kita, oh bruto kita naik di 16%. Ya kan? Secara total itu kan kita hitung tuh 16% dikali bruto kita maka menghasilkan nilai pajak.
nilai pajak tersebut dikurangi nih dengan yang reguler kita yang sudah kita bayarkan sebelumnya, tadi contohnya 15%. Nah, maka sisa dari nilai pajak tersebut adalah pajak atas penghasilan berikutnya, seperti misalnya bonus atau THR tadi. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Anggara atas jawabannya. Jadi seperti yang sudah Anggara sampaikan bahwa apabila terdapat pembayaran irregular seperti THR, bonus ataupun reguler lainnya itu memang harus memperhitungkan terlebih dahulu seluruh penghasilan di bulan tersebut. Jadi tidak hanya memperhitungkan gaji saja ataupun bonus saja yang dibayarkan. Jadi harus diperhitungkan kembali. Baik, pertanyaan berikutnya ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu. Ini juga sama dikirimkannya private chat. Apakah dengan peraturan saat ini akan memunculkan kurang atau lebih bayar pada saat pelaporan pajak orang pribadi? Silakan teman-teman. Ya, izinkan saya menjawab. Jadi dengan menggunakan peraturan yang baru saat ini gitu ya, apakah akan memunculkan kurang atau lebih bayar pajak ketika kita nanti lapor pajak orang pribadi gitu ya? Jadi jawabannya adalah tidak gitu ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena nantinya kita akan berhitung secara total gitu ya, total penghasilan yang tadi sudah dijelaskan ketika sosialisasi materi. Jadi di akhir tahunnya gitu atau di masa pajak terakhir itu akan dihitungkan penghasilan brutonya total selama setahun, kemudian dihitungkan bertahap ya, dihitungkan dikurang dengan pengurang berupa biaya jabatan, kemudian ada tadi jaminan pensiun gitu dan lain sebagainya hingga dapat penghasilan itu, kemudian dikurang dengan PTKP gitu dan sebagainya, kemudian dikali dengan tarif pasal 17 berlapis gitu ya. Ketika sudah disetahunkan tadi, kemudian dapat hasilnya dan pajak setahunnya adalah sekian gitu misalnya. Nah, seharusnya ketika Bapak dan Ibu nanti mendapatkan bukti potong gitu ya di akhir, pajak yang dipotong pada bukti potong Bapak dan Ibu tuh harusnya sudah sesuai dengan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan Bapak dan Ibu selama bekerja di perusahaan tersebut gitu ya, dari Januari sampai dengan Desember gitu. Jadi ketika lapor pajak orang pribadi seharusnya sudah tidak terdapat kurang ataupun lebih bayar pajak lagi gitu. Sehingga cukup memasukkan sesuai dengan data yang ada di bukti potong saja. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Fajar. Ya, dengan jawaban yang Fajar sampaikan, betul dan Ibu, saat ini pun pada saat kita melakukan pelaporan pajak di bulanan untuk karyawan sendiri, itu memang DJP sudah melakukan perhitungan atas bruto yang sudah di-upload pada DJP. Jadi, untuk kurang lebih bayar, itu apabila hanya dalam satu pemberi kerja atau dalam satu bukti potong itu, untuk kurang lebih bayar itu tidak ada ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk perhitungan pajaknya pun di bulan Desember, seperti yang sudah Fajar sampaikan, bahwa akan melakukan perhitungan ulang dengan memperhitungkan potongan pajak lainnya, seperti ada apabila ada iuran DPLK, lalu juga ada iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan juga adanya biaya jabatan dan PTKP. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah memberikan pertanyaan atas topik webinar hari ini. Semoga seluruh jawabannya dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini, kami berharap untuk webinar hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses oleh Bapak dan Ibu melalui website kami. Lalu kami juga mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar hari ini. Terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik, karena memang kami berencana jalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala.
Dan kami lalu jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih kami telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya.
Selamat siang, Ibu Triani Rahayu. Ada yang bisa kami bantu, Ibu, karena webinar hari ini sudah rampung. Kita masih memiliki pertanyaan. Halo, selamat siang, Bu Triani Rahayu. Ya. Apabila sudah tidak memiliki pertanyaan, izinkan kami menutup webinar hari ini, dan apabila masih